Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha yang diselenggarakan oleh Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan TVRI Sumatera Utara. Program ini disiarkan secara live dan rutin setiap 2 minggu sekali, tepatnya di minggu kedua dan di minggu keempat. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meditasi in daily life atau meditasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sore yang berbahagia ini, kita telah menghadirkan seorang narasumber spesial yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang topik kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang upasaka pandita dan juga ketua lembaga kepanditaan dari Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu Romo Upasaka Pandita Badrapala. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Selamat datang di TVRI, Romo. Ya, terima kasih. Nah, bagi Bapak Ibu, para pemirsa TVRI yang nantinya ingin bertanya, kami silahkan melalui telepon interaktif di 0811 6100386. Saya ulangi, 0811 6100386. Nah, Romo Badra, kita tahu sekarang ini persaingan bisnis semakin ketat dan juga kita tahu perkembangan zaman juga apalagi teknologi yang sekarang berkembang begitu pesat, ada sisi plus dan ada sisi negatifnya. Nah, kebanyakan semenjak COVID itu kita tahu banyak sekali permasalahan yang muncul. Ya, dari segi bisnis lah, permasalahan keluarga dan lain sebagainya. Nah, salah satu solusi untuk menghadapi berbagai persoalan yang memang sering muncul dalam meditasi. Nah, cuma banyak sekali pertanyaan yang sering muncul nih, Romo. Kira-kira apa sih makna dari meditasi itu sendiri, Romo? Silakan, Romo. Ya, terima kasih. Memang baik sekali kalau kita bisa memahami dengan jelas tentang meditasi ini ya. Kita coba kembali ke awal dari apa yang diajarkan Buddha. Langkah pertama sekali Buddha itu mengajarkan untuk menghindari hal-hal buruk agar kita bisa damai. Terus banyak melakukan hal-hal baik agar kita bisa lebih berbahagia, bersukacita. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kita juga perlu melakukan yang namanya penyucian batin. Karena di batin kita itu perlu kita latih supaya kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih jauh. Nah, meditasi ini unik ya, karena meditasi merupakan satu cara di mana kita mencari kebahagiaan itu bukan di luar malah, tapi justru masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam batin kita, mengamati batin kita, menggunakan tubuh kita sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Nah, kebahagiaan sejati itu sebenarnya ada di dalam diri kita, Pak Arifin. Nah, meditasi itu kalau kita perhatikan, kalau dalam ajaran Buddha itu disebut dengan bawana ya. Bawana itu artinya mengembangkan, ya, mengembangkan potensi batin kita agar kita bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang lebih dan bahkan mencapai kesucian. Seperti itu dia. Nah, berarti dalam hal ini yang dinamakan meditasi adalah kita kembali introspeksi diri begitu, Romo ya? Ya, masuk ke dalam ya, mengamati. Mungkin kalau ada istilah lain kita sering dengar yaitu eling. Ya. Eling apakah itu juga termasuk dalam konteksnya meditasi begitu, Romo? Ya, jadi inti dari meditasi itu adalah dua. Pertama, kita melatih konsentrasi. Karena pikiran kita itu kan monkey mind ya. Pikiran itu selalu lompat ke sana, lompat ke sini, susah untuk dikendalikan. Kenapa susah dikendalikan? Karena kebiasaan kita membiarkan indria kita itu berkeliaran sesuka hati. Kita menuruti segala keinginan-keinginan indria kita. Secara Buddhis itu ada 6 indria yang selalu kita ubar. Sehingga pikiran kita ini nggak mau dikekang. Itulah yang membuat kita jadi tidak damai, stres, kadang-kadang penuh dengan tekanan. Kita perlu calm down ya, dimana perlu keheningan. Tentunya untuk membuat dia terlatih, kita harus belajar dulu pertama konsentrasi. Mengarahkan pikiran ke satu titik tertentu, sehingga semua pikiran itu, semua indera itu bisa terfokus ke satu objek, maka timbul ketenangan. Seperti contohnya kita buat jus apel gitu ya. Jus apel itu waktu dibuat kan dia keruh. Tapi begitu kita biarkan sejenak,
maka air yang bening itu naik ke atas, yang keruh ke bawah. Jadi kita mencoba untuk mengendapkan pikiran-pikiran yang berkeliaran ini sehingga timbul ketenangan. Tapi ketenangan saja tidak cukup, ya tidak cukup. Karena kalau dia tenang tapi dia tidak waspada, segala momen hal buruk itu bisa muncul. Makanya tadi kita perlu mengembangkan namanya mindfulness. Ya kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, eling dan waspada gitu ya. Eling dan nah kalau kita dalam ajaran Buddha disebut dengan mindfulness. Sati itu artinya tahu dengan kondisi apa yang sedang terjadi pada diri kita ataupun di luar diri kita. Kita betul-betul paham apa yang sedang terjadi. Kita amati dia proses itu. Sehingga ketika muncul hal-hal baik, kita tahu muncul misalnya kebencian, ketidaksenangan, kita tahu mengamatinya saja. Kita mengamati sampai dia berlalu. Tapi kalau nggak kita amati, maka dia akan menguasai batin kita. Itulah yang kadang kita ekspresikan dalam bentuk ucapan kasar, tindakan buruk, seperti itu. Karena kewaspadaannya atau satinya lemah. Jadi kedua hal ini sebenarnya perlu dilatih secara berbarengan. Konsentrasi dan juga kewaspadaan. Karena dia akan saling membantu bertumbuh bersama-sama. Kolaborasi gitu ya. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang paling sering kita dengarkan ya dari para mungkin umat Buddha ataupun umat yang lain mengatakan begini. Ada orang yang punya pikiran begini, kalau saya meditasi tujuan saya adalah ingin mencapai kekuatan supranatural, itu kan sering muncul. Atau ada sebuah pernyataan seperti gini, hati-hati dengan meditasi, takutnya bisa kesurupan gitu kan. Ini kan pandangan-pandangan yang sebenarnya salah dalam konteksnya meditasi itu. Nah, bagaimana Romo Badra bisa meluruskan pandangan ini, Romo? Ya, pandangan-pandangan keliru ini wajar terjadi di dalam masyarakat karena memang mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas. Orang berpikir meditasi itu berpikir, melamun, ya. Meditasi juga untuk mendapatkan wangsit, mendapatkan kalau bisa dengan meditasi ini dia berharap bisa melihat penampakan hantu, penampakan dewa atau malaikat dan lain-lainnya atau berbagai macam hal. Dan bahkan tadi sama seperti bisa juga dianggap kesurupan, ya. Itu semua merupakan hal-hal yang sangat keliru dalam paham meditasi. Justru kalau kita meditasi yang benar itu tujuannya adalah dua, yaitu kita bagaimana bisa memperoleh kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih besar. Saat kita meditasi nggak mungkin selama kita ening, selama kita eling itu nggak mungkin bisa kesurupan. Orang yang kesurupan itu kan karena beban pikirannya banyak, ya pikirannya banyak, stres, kemudian melamun, tidak terjaga sehingga bisa terjadi seperti itu. Jadi meditasi tidak seperti itu. Walaupun dalam hal tertentu dalam meditasi ini orang bisa mendapatkan satu kemampuan spiritual, itu bisa saja terjadi di mana orang mampu membaca pikiran orang lain, melihat kejadian-kejadian masa lampau, itu bisa terjadi. Itu cuma side effect-nya aja. Tapi yang paling penting tujuan dari meditasi ini adalah bagaimana kita bisa selalu senantiasa terjaga, kita selalu hening, sehingga kita bisa menghadapi semua permasalahan dalam hidup ini dengan kondisi yang baik, ya tidak dengan cara-cara yang keliru. Apalagi kalau orang bekerja, memimpin perusahaan dan lain-lain itu butuh sangat keheningan yang tinggi, perhatian yang tinggi sehingga dia tidak salah mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Makanya sekarang ini kenapa contohnya di perusahaan-perusahaan besar, Pak Arifin, bahkan di Apple, itu malah para pegawai itu wajib meditasi, wajib bermeditasi supaya mereka bisa menghasilkan ide-ide yang brilian, kinerjanya bisa meningkat dan sangat luar biasa efeknya bagi pelaku perusahaan meditasi, tersebut. perusahaan juga ya. Nah, hal seperti ini yang harus diluruskan oleh para pemirsa TVRI yang mendengar Mimbar Agama Buddha hari ini, bahwasanya meditasi itu bukan suatu hal yang harus kita kita kejar dalam arti harus mendapatkan ilmu A, ilmu B, bukan ya. Jadi memang fokus utamanya adalah kita untuk melatih konsentrasi, ketenangan pikiran sehingga bisa kita menjalani kehidupan dengan hal yang sangat baik. Nah, satu hal lagi Romo begini Romo. Banyak orang juga bertanya, sebenarnya apa sih manfaat utama dari meditasi itu Romo? Ya, seperti tadi saya katakan,
manfaatnya itu sebenarnya banyak sekali. Hmm. Manfaatnya banyak sekali dalam proses kehidupan kita. Yang bisa kita lihat tuh adalah ketika seseorang membiasakan diri untuk bermeditasi, maka ketenangan dalam batin dia itu akan tumbuh. Kemudian tadi keterjagaan ya. Oke. Artinya dia waspada setiap saat dengan kondisi. Karena kenapa orang melakukan kejahatan? Karena kewaspadaannya lemah, sehingga dia terbakar oleh salah satu apakah keserakahan, kebencian atau kebodohan, sehingga melakukan tindakan-tindakan buruk di dalam hidupnya. Tapi kalau hatinya baik, maka dia bisa mencegah ketika ini muncul. Kita bukan menolak, tapi kita cuma mengamatinya saja. Dan lebih jauh bahkan saat ini meditasi itu banyak digunakan loh untuk kesehatan. Oke. Orang melatih meditasi terjadi satu perubahan signifikan terhadap tubuhnya. Kesehatannya lebih membaik. Orang-orang tertentu bahkan juga sekarang ini menggunakan meditasi secara rutin untuk anti-aging. Oh, anti-aging. Anti-aging itu Iya, bukan harus pakai kosmetik semata, Oke, tapi oke. melatih batin sehingga inner beauty-nya itu bisa lebih muncul. Lebih muncul ya. Itu yang akan sebenarnya lebih baik ya. Apalagi meditasi ini kan juga bukan harus di tempat khusus, tinggal pembiasaan yang kita lakukan saja sehari-hari dalam kehidupan kita, walaupun dalam waktu yang singkat. Oke, oke. Tapi ini akan efeknya besar sekali. Jadi Oke, banyak oke. sekali efek yang luar biasa. Di samping dua hal yang utama itu ketenangan, kebahagiaan, bahkan terakhir untuk pembebasan. Oke. Baik, Romo, ini semakin menarik. Kita akan lanjut, Romo, setelah Ya. ini, karena setelah ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan lagu dari adik kita yang bernama Jacqueline Aurelia Kozen dengan judul lagu Liontin Gambar Buddha. Selamat menyaksikan. Sungguh senang hatiku, aku dapat hadiah istimewa, liontin gambar Buddha. Kan ku pakai selalu, takkan pernah ku lupa, agar setiap waktu ingat wajah sang Buddha. Karena aku anak yang pintar, rajin sekolah, rajin belajar. Karena aku anak yang baik, rajin berdoa, rajin ke wihara. Sungguh senang hatiku, aku dapat hadiah istimewa, liontin gambar Buddha. Kan ku pakai selalu, takkan pernah ku lupa, agar setiap waktu ingat wajah sang Buddha. Karena aku anak yang pintar, rajin sekolah, rajin belajar. Karena aku anak yang baik, rajin berdoa, rajin ke wihara. Sungguh senang hatiku, aku dapat hadiah istimewa, liontin gambar Buddha. Kan ku pakai selalu, takkan pernah ku lupa, agar setiap waktu ingat wajah sang Buddha. Karena aku anak yang pintar, rajin sekolah, rajin belajar. Karena aku anak yang baik, rajin berdoa, rajin ke wihara. Sungguh senang hatiku, aku dapat hadiah istimewa, liontin gambar Buddha. Kan ku pakai selalu, takkan pernah ku lupa, agar setiap waktu ingat wajah sang Buddha. Karena aku anak
Terima kasih untuk adik kita, Jacqueline Aurelia Cousin yang telah menyanyikan lagu Liontin Gambar Buddha, ciptaan dari Biku Sadanyano Mahatera. Nah, Robo Badra kita lanjut nih. Ini semakin menarik ya. Tadi kita sudah bahas mengenai manfaat, pandangan salah, dan arti dari meditasi. Ada timbul sebuah pertanyaan seperti gini, Romo. Bagaimana sih kita melakukan persiapan dulu sebelum meditasi itu harusnya bagaimana, Romo? Ya, tentunya yang terbaik itu ketika kita bermeditasi, itu dibutuhkan beberapa hal yang penting. Pertama, paling baik itu kita punya guru. Guru yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita untuk kita berkonsultasi sehingga meditasi yang kita jalankan itu tidak salah. Kemudian kita juga perlu melakukannya dengan di tempat yang baik ya, tempat yang bersih, tempat yang hening. Untuk di awal seperti itu dibutuhkan ya. Apalagi kalau di rumah kita punya ruangan khusus yang enak untuk kita duduk di sana. Nah, waktu juga sangat penting. Waktu paling bagus itu sebenarnya pagi hari. Begitu kita bangun ya, sebelum beraktivitas, boleh aja kita cuci muka, terus kita biasakan untuk duduk hening. Ataupun setelah mandi, sebelum makan, sehingga kondisinya itu lebih membantu. Karena kalau kita meditasi itu waktu terlalu kenyang juga susah, terlalu lapar juga susah. Jadi pada saat yang ideal itu pada saat bangun tidur, seperti itu bagus sekali. Makanan juga sangat perlu diperhatikan. Makanan-makanan tertentu kadang bisa lebih sifatnya itu merangsang. Contohnya makanan yang terlalu pedas, terlalu apa gitu ya, itu bisa mempengaruhi fisik kita juga. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini paling penting itu sebenarnya juga komitmen kita. Misalnya kita bertekad untuk bermeditasi setiap hari, setiap pagi. Nah, itu coba dilakukan, walaupun cuma kita biasakan dari awal mungkin 10 menit. Tapi kita lakukan setiap hari 10 menit seperti itu. Konsisten ya? Ya, konsisten. Lebih baik seperti itu kita lakukan secara konsisten, kemudian hasilnya bisa kita rasakan karena kita terus konsisten. Ketimbang misalnya kita latihan 1 jam, 2 jam duduk, setelah itu minggu berikutnya baru latihan lagi, seperti itu. Ini sama seperti kayak kita memanaskan air. Air itu kan sampai mendidih kalau 100 derajat. Baru 50 derajat kita kasih mati. Nanti turun panasnya, baru kita hidupin lagi. Tapi kalau konsisten dia berkesinambungan, akan terus bisa dipertahankan sehingga ada manfaat yang langsung bisa kita rasakan. Nah, tentunya ini penting. Nantinya kalau kita sudah terlatih, meditasi ini bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dengan berbagai macam metode, nggak harus kita duduk kan. Karena meditasi itu bisa dilakukan dengan baik kita duduk tegak ya, biasa kan kita tegak gitu, supaya kita lebih terjaga. Kemudian kita juga bisa meditasi dengan berjalan. Nah, kita berjalan menyadari setiap langkah kaki kita. Contohnya kita melangkah kaki kanan, kita sadar kita melangkah kaki kanan. Kaki kiri kita sadar kaki kiri. Itu langkah yang paling dasar dulu ya. Nanti ketika kita lebih jauh lagi kita bisa menyadari ketika kita mengangkat kaki dan meletakkan kakinya. Nah, itu kita bisa kembangkan terus. Meditasi berjalan. Meditasi juga bisa dilakukan dengan berdiri. Berdiri dan sadari tubuh kita sedang berdiri di satu tempat ini, kita scan tubuh kita menyadari itu. Dan juga bisa berbaring. Ketika seseorang sudah sangat lelah, dia bisa mengambil posisi berbaring, ya, reclining Buddha seperti itu. Dia berbaring, tapi dia menyadari posisinya sampai memperhatikan objeknya. Objeknya itu kan bisa berbagai macam hal yang bisa kita gunakan di dalam meditasi ini. Berarti memang meditasi itu bukan hanya dalam konteksnya duduk saja, bukan seperti itu, Romo. Jadi ada bahas mengenai bisa berdiri, bisa berjalan, bahkan juga bisa sambil berbaring melakukan meditasi. Nah, bagi para pemirsa TVRI yang nantinya ingin bertanya, kami silahkan melalui nomor interaktif di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Nah, Romo tadi ada bahas mengenai objek nih. Saya tahu kalau meditasi itu sebenarnya ada puluhan objek saya kira ya. Nah, mungkin Romo bisa jelaskan mungkin beberapa objek yang memang menjadi favorit atau yang paling mudah untuk dipraktikkan oleh perumah tangga, Romo, contohnya. Silakan, Romo.
Ya, jadi dalam melakukan meditasi tentunya harus ada objek ya. Objeknya itu apakah samatha ataupun vipassana pasti ada objeknya. Iya. Kalau di samatha itu ada 40 jenis loh malah objeknya. 40 jenis. Ada 40 jenis objek meditasi itu. Dan yang paling sering digunakan itu yang dekat sama kita, yaitu napas, Oke. anapanasati. Di mana kita menggunakan napas kita sebagai objek untuk mengikat pikiran kita ke napas yang keluar dan masuk. Jadi caranya bagaimana? Setelah kita dapat duduk dengan baik, tenang, rileks, kita perhatikan napas kita itu masuk. Napas kita itu kan begitu masuk, itu ada tarikannya ya, masuk sampai titik terakhir. Dan kita sadar napas kita masuk. Dan ketika napas kita keluar, kita tahu napas kita keluar. Masuk, keluar. Nanti akhirnya juga kita bisa tahu napas kita masuk mungkin panjang, kita tahu panjang. Kalau napas keluar panjang, kita juga tahu panjang. Masuk pendek, kita tahu. Keluar pendek, kita tahu. Jadi gunakan napas. Kenapa napas? Karena napas itu mengikuti kita kemana aja. Karena ada objek-objek meditasi tertentu yang perlu kita bawa. Oke. Contohnya kasina, namanya kasina warna. Misalnya lah kita kasina warna kuning. Itu Oke. kita buat satu lingkaran gitu. Ya, kita taruh di satu tempat, jarak dari kita kurang lebih 1 meter. Kita memperhatikan objek itu sambil menyebut dalam diri kita kuning, kuning, kuning. Dengan mata terbuka, akhirnya setelah kita pejam mata, kita dapat menangkap objek luar tadi menjadi objek batin. Nah, itu salah satu kasina namanya. Tapi kan ini objeknya harus kita bawa-bawa kemana-mana. Iya. Napas ini bisa dilakukan di mana saja. Kalau kita susah memperhatikan napas dari hidung, kita juga bisa memperhatikan kembang kempis yang perut. Oh. Karena napas itu oke, masuk oke. dari hidung ya ke paru ke perut. Jadi Iya. ketika perut kita kembang, kita tahu kembang, kempis, kembang. Jadi pikiran kita arahkan ke Bagian perut. ke arah sana ya, perhatian kita itu kita arahkan ke sana sehingga kita tahu kembang, kempis sebagai objek meditasi. Itu kalau kita melakukan samatha. Sedangkan kalau melakukan vipassana itu secara umum itu ada 4 objeknya. Ya, yaitu tubuh itu sendiri termasuk napas. Orang memperhatikan tubuhnya. Tubuhnya. Kemudian dia memperhatikan perasaannya, perasaan Oke. senang, tidak senang yang muncul, netral, senang, tidak senang, netral. Kemudian dia memperhatikan bentuk-bentuk pikiran yang muncul dan tenggelam. Pikiran kita kan muncul, tenggelam, muncul pikiran ini, muncul pikiran itu, pikiran baik, pikiran buruk. Dia menyadarinya. Kemudian dharma itu di luar dari 3 inilah. Semua fenomena yang terjadi. Misalnya kita merasakan kondisi-kondisi tertentu yang kita catat dalam batin kita. Oke, Jadi vipassana itu ada 4 ini, tubuh, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, dan dharma. Nah, ini yang menjadi objeknya terus berganti-ganti. Kalau tadi samatha kan kita lebih fokus ke satu objek tertentu saja. Tapi kalau vipassana itu bisa berganti-ganti objeknya sesuai dengan apa yang sedang kita alami. Oke. Iya. Berarti memang pilihannya sebenarnya banyak ya Romo ya. Iya. Tinggal kita memilih bagaimana kecocokan kita dalam melakukannya sehari-hari. Betul. Jadi kalau tadi yang Romo katakan mengenai pernapasan itu yang kita sering dengar istilah lain adalah anapanasati. Ya. Jadi kita duduk, kita merasakan sendiri napas kita masuk, napas keluar tanpa perlu dibuat-buat Romo ya. Iya, napas yang alami. Napas alami ya. Ya. Karena banyak mungkin yang mendengar, oh kalau begitu saya mengatur napas, apakah memang harus diatur? Sebenarnya tidak perlu Romo ya. Perlu. Kita lakukan dengan alami, biarkan dia mengalir dengan sendirinya Romo. Iya, betul. Betul gitu ya. Nah, yang berbicara mengenai objek juga Romo, bahwasannya tadi Romo juga ada banyak sekali. Ada salah satu objek yang barangkali sering kita dengar yaitu objek tentang kematian Romo. Itu juga kita sering itu apakah itu memang cocok untuk dipraktikkan oleh perumah tangga atau hanya untuk praktisi-praktisi spiritual atau bagaimana Romo? Ya, kalau untuk Marananusati atau objek tentang kematian ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik rumah tangga ataupun para biku terutamanya ya yang praktisi. Karena kematian itu kan pasti datang. Ya. Ya, pasti datang kepada kita. Ketika kita tidak pernah memikirkan tentang itu, merenungkan tentang kematian, umumnya orang akan ketakutan ketika
sakit yang tiba-tiba aja dia udah takut, apalagi ketika mau menjelang ajal. Tapi kalau dia merenungkan tentang kesementaraan hidup, kematian itu pasti, ya hidup ini tidak pasti, kematian itu pasti, dia renungkan tentang hal ini, maka dia punya satu kesiapan batin untuk menghadapi proses yang pasti akan datang. Sehingga diharapkan dengan meditasi ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti justru, tapi justru untuk membuat orang itu menjadi siap ya. ready dia untuk menghadapi sesuatu yang pasti tadi. Karena Buddha katakan kematian itu bisa datang kapan saja. Orang itu siap atau tidak siap bisa datang dengan cara apapun juga. Ya, apakah dia dalam bahagia atau sedih, dalam kondisi apapun juga bisa datang. Nah, kalau orang berlatih tentang tentang ini, ya merenungkannya, maka ketika itu terjadi, apakah pada dirinya ataupun pada orang lain, dia siap. Kan sering kita lihat ya, ada orang yang nggak siap menghadapi kematian yang terjadi pada orang yang sangat dicintai atau teman dekatnya. Masa nggak mungkin lah, gitu ya. Dia ada penolakan seakan-akan nggak mungkin. Tidak gitu menerima ya. itu ya. Iya. Okay. Padahal itu sesuatu yang terjadi. Nah, dengan meditasi ini, siapapun juga yang melakukan dengan baik, dia akan siap dan punya ketenangan ketika menghadapi kematian. Dan memang harus dihadapi dengan tenang kematian ini, nggak boleh dengan kegelisahan, ketakutan, karena bisa mempengaruhi kelahiran berikutnya. Orang kalau mati dengan gelisah pada umumnya itu bisa terlahir di alam-alam rendah. Tapi kalau dia tenang, dia bisa tetap sadar, maka bisa terlahir di alam bahagia. Iya. Jadi dampaknya sangat besar. Penting juga kita lakukan perenungan ini. Berarti memang banyak hal yang bisa kita praktikkan dalam meditasi ini ya. Jadi ada banyak sekali objek, termasuk tadi objek kematian, objek pernapasan. Kalau mau tingkat yang lebih tinggi itu tadi adalah di bagian vipassana. Vipassana ini tadi ada 4 objek secara umum ya. Ada tadi bentuk-bentuk pikiran, tubuh, perasaan, fenomena dharma. Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh para praktisi awal untuk meditasi atau meditator kita sebutnya. Pada saat pertama kali meditasi itu timbul rintangan. Rintangan yang paling sering kita dengar adalah kaki kebas. Karena objek meditasinya adalah dengan cara duduk, Romo. Nah, bagaimana tanggapan Romo untuk khusus yang rintangan kaki kebas ini? Bagaimana cara kita menyiasatinya atau menghadapi rintangan ini? Ya, jadi dalam proses meditasi tentunya ada rintangan-rintangan harus kita hadapi. Salah satunya tadi ya. Tapi yang paling berat itu sebenarnya adalah beberapa hal ketika nafsu-nafsu muncul. Karena keinginan-keinginan nafsu muncul pada saat meditasi itu lebih berat untuk mengatasinya. Apalagi niat jahat, dendam, kecemburuan bisa muncul setiap saat. Kemalasan, aduh malas sekali rasanya. Kegelisahan, ragu-ragu. Itu juga merupakan rintangan-rintangan kalau kita bilang ini niwarana yang menghalangi seseorang itu bisa mendapatkan ketenangan. Nah, kalau kaki yang semutan paling bagus itu kita bertahan. Bertahan, kita tahu ada terjadi proses kesemutan pada kaki kita. Sampai ke titik yang paling bisa kita pertahankan. Kita coba tahan terus, ya. Tapi kalau memang kita udah nggak tahan, ya boleh saja mengganti posisinya. Mengganti posisinya tadi, posisi duduknya itu kan macam-macam. Bisa kakinya di atas, bisa kakinya di samping, bisa kakinya ke belakang. Seperti itu. Sehingga semutannya untuk sementara bisa diatasi. Cuma yang terbaik itu sebenarnya dihadapi. Sehingga kalau kita bisa lewati ini, berikutnya kita akan jauh lebih baik. Jangan sedikit sakit kita udah gelisah. Mau ganti posisi sedikit, nggak tenang jadinya. Kalau kita nggak tenang, tubuhnya susah untuk konsentrasi. Nah, paling penting tuh hadapi. Oh iya, inilah ya. Kalau dalam ajaran Buddha disebut, oh iya terjadi perubahan. Anicca. Sakit ini juga akan berubah. Nggak mungkin semutan seperti itu terus ya. Dia akan lewat. Muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Anicca. Kita memahami proses ini. Baik, Romo, ini semakin menarik lagi, Romo. Kita akan lanjut setelah ini karena kita akan mendengarkan sebuah persembahan lagu dari adik kita Elaine Clemens Annabel dengan judul lagu Lilin Penerangan. Selamat menyaksikan.
akan kebenaran yang sejati. Takkan ada lagi bimbang, takkan ada ragu, ku melangkah dengan kepastian. Takkan ada lagi gelap, takkan ada gelap, ku hapuskan dengan lilin penerangan. Takkan ada lagi bimbang, takkan ada ragu, ku melangkah dengan kepastian. Takkan ada lagi gelap, takkan ada kelam, ku hapuskan dengan lilin penerangan. Ku hapuskan dengan lilin penerangan. Ku hapuskan dengan lilin penerangan. Baik, terima kasih kepada adik kita Eleni Clemens Enable dengan judul lagu dari Lilin Penerangan ciptaan dari Bapak Wiracu. Nah, Romo Badra, kita kembali bahas mengenai rintangan lagi. Tadi kan kita sudah bahas mengenai salah satu rintangan adalah kaki kebas. Jadi Romo sudah memaparkan dengan sangat bagus sekali. Ada timbul satu rintangan lagi yang paling sering kita rasakan itu adalah rasa malas. Iya. Rasa malas dalam artian sudah mau meditasi tapi ada saja, aduh inilah, itulah, capek lah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita menyingkapi rintangan rasa malas ini, Rob? Ya, jadi tentunya ini wajar timbul dalam diri kita. Ya, semua orang termasuk bahkan meditator yang sudah berlatih juga yang namanya kemalasan, kelambanan ini bisa muncul. Oke. Untungnya di dalam diri kita itu juga ada yang namanya itu pancabala. Pancabala itu salah satunya adalah wirya. Jadi kita ada keyakinan, ada wirya, ada perhatian murni, ada konsentrasi dan kebijaksanaan. Nah, wirya ini adalah semangat. Semangat yang bisa kita munculkan dalam diri kita setelah kita pertama merenungkan manfaat-manfaat dari meditasi yang akan kita lakukan ini untuk kita sekarang dan juga di kedepannya. Oke. Kerugian-kerugian yang kalau kita nggak lakukan. Nah, dengan demikian kita bisa memunculkan semangat di dalam diri kita untuk melakukan meditasi ini. Apalagi tadi kembali ke merenungkan tentang tadi kan ada singgung tentang kematian ya. Iya, Aduh, kematian. waktu hidup ini sudah tidak pasti. Inilah saat yang tepat bagi saya untuk melatih diri. Saya nggak bisa pastikan nanti saya bisa atau punya kemampuan atau tidak untuk melakukan meditasi ini. Jadi dengan kita memberikan satu dorongan seperti itu, kita bisa mengalahkan kemalasan yang muncul dalam diri kita dan kita bisa melakukan meditasi yang ada. Karena sifat malas ini memang selalu bisa muncul dalam diri kita. Kita ingin santai, ingin menunda. Nah, itu juga kan butuh satu bentuk komitmen yang kita tumbuhkan dalam diri kita tentang manfaat-manfaat besar yang bisa kita dapatkan dengan latihan secara konsisten dan komitmen itu sendiri. Oke. Nanti kalau sudah terbentuk akan lebih mudah kita mengatasi kemalasan yang muncul itu. Karena ada satu perjuangan yang sudah kita kembangkan dalam diri kita. Oke, berarti ujung-ujungnya adalah kita melatih yang namanya konsistensi, Ya, kemudian semangat. juga semangat itu ya, wirya tadi ya Romo Ya, ya. ada wirya dalam diri kita. Wiryanya harus ada ya, karena setiap manusia pasti memiliki tadi pancabala ya. Ya, pancabala ada. Salah satu adalah wirya tadi Wirya. Romo ya. Oke, nah ini juga ada satu pertanyaan yang kita sering dengar sekarang di media sosial, ada namanya self healing. Self healing itu berarti artinya orang ini bisa menyembuhkan penyakit sendiri tanpa mungkin perlu mengonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya. Apakah dalam meditasi ini juga punya salah satu manfaat sebagai self healing, Romo? Iya, jadi salah satu cara untuk membuat tubuh kita itu sebenarnya lebih tenang, lebih kondusif dengan bermeditasi.
contoh yang sering kan ketika orang itu sering biasa marah. Oke. Nah, energi kemarahan ini, keserakahan, ini mempengaruhi sel-sel tubuh kita loh. Contohnya yang paling gampang kemarahan itu. Kemarahan, kebencian, itu sangat mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Dia jadi lebih agresif. Nah, kalau sel-sel tubuh kita agresif, maka potensi untuk sel-sel ini meradang yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan pada tubuh itu besar. Salah satunya itu kayak cancer itu. Secara Buddhis itu cancer ini penyebab utamanya adalah akumulasi dari penolakan-penolakan karena kebencian ketidaksenangan itu juga bagian dari kebencian itu sendiri, ada banyak itunya. Nah, ini bisa membentuk seperti ini. Nah, dengan melakukan meditasi kita masuk ke dalam membuat diri kita itu tenang. Kalau kita tenang, sel-sel tubuh kita nggak agresif. Nah, dengan tidak agresifnya sel-sel tubuh kita, maka dia akan bisa membaik kondisinya. Oke. Banyak kok digunakan sekarang ini, apalagi zaman sekarang ini untuk healing ya. Contoh-contohnya kan banyak. Satu kasus yang sering diangkat adalah titik puspa ya. Nah, titik puspa itu bisa sembuh dari penyakitnya. Salah satunya adalah dia meditasi loh, mengikuti program meditasi selama 40 hari. Meditasi secara intensif. Dan itu kan kesaksian yang nyata. Sampai sekarang beliau sehat-sehat itu kan. Ya mungkin juga beliau melakukan pengobatan cuma dia fokus di meditasi, betul-betul masuk ke dalam dirinya, mengamati dirinya, mengamati proses tubuh yang terjadi, akhirnya bisa sembuh. Dan ini memang secara ilmu pengetahuan juga betul adanya, bisa diterima. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Para meditator juga yang mereka tadinya itu mengalami penyakit-penyakit seperti itu, akhirnya setelah meditasi secara intensif, penyakitnya itu berkurang dan bahkan ada yang sampai hilang loh, sembuh dari derita yang dia hadapi. Karena sebenarnya kan penyakit-penyakit ini kan akumulasi dari kondisi batin kita sendiri, samping dari makanan, lingkungan. Tapi yang paling penting itu adalah dibentuk oleh mental kita. Mental kita yang menciptakan kondisi-kondisi itu yang menjadi penghambat. Dan itu juga harus disembuhkan dengan cara secara batin juga, melalui latihan meditasi ini, ketenangan dan perhatian murni. Oke. Berarti memang meditasi ini punya salah satu manfaat, bisa sebagai self healing tadi ya, Romo. Yeah. Nah, berarti kalau dalam konteks ini, apakah caranya itu kita hanya duduk, kita melakukan objek anapanasati juga bisa membantu untuk ke hal yang self healing ini? Apakah itu sudah cocok atau ada objek lain yang lebih condong untuk self healing, Romo? Ya, jadi napas itu sarana yang paling gampang untuk memasuki ke dalam. Jadi kita sebutnya dengan scanning tubuh. Scanning tubuh tuh contohnya begini, kita setelah duduk hening, kita tadinya memperhatikan napas ya. Perhatikan napas kita keluar masuk. Kemudian coba arahkan perhatian kita mulai dari ujung ubun-ubun kita. Kita tahu seperti kita men-scan sesuatu. Kita men-scan tubuh kita. Kita tahu ubun-ubun kita, kemudian kita tahu dahi kita tahu hidung kita, ya mulut kita, pipi kita, semuanya bagian tubuh. Nah, bagian-bagian tubuh ini yang ada gangguan, itu vibrasinya itu akan lebih, getarannya akan lebih kuat. Nah, ketika itu terjadi, pada saat kita scanning itu kita perhatikan dia. Misalnya di bahu saya sini, dekat lengan sini ada sesuatu yang denyutan yang lebih besar. Dengan kita scanning tubuh kita, itu terasa sekali denyutan, seperti kita masuk ke dalam denyutan tersebut. Tugas kita hanya mengamati saja, jangan intervensi dalam pengertian menolak. Kita tahu ada hal seperti itu, perhatikan. Ketika kita perhatikan, dia akan melemah, tergantung kekuatan apa yang ada di dalamnya. Terus amati scanning tubuh. Nah, melalui proses scanning tubuh ini, dia akan lebih cepat terjadi proses pemulihan terhadap apa yang sudah kita alami ini. Baik, Romo. Ini juga ada satu hal yang kita sering dengar dalam istilah Buddhis juga ya, bahwasanya meditasi kan tadi kita nggak hanya sekadar duduk, berdiri ataupun berbaring. Contoh bagi orang yang memang suka melafalkan parita atau
kalau dalam Mahayana namanya Nienpo Nienpo, gitu. ya. Apakah itu juga termasuk dalam konteksnya meditasi atau hanya sekadar Nienpo atau bagaimana pandangan Romo? Ya, jadi ada begitu banyak cara. Salah satunya itu yang paling gampang itu membacakan mantra atau Oke. membacakan nama Buddha atau Nienpo kita sebut dalam bahasa Mandarin ya. Mhm. Jadi betul-betul digunakan kata-kata tertentu. Contohnya kalau di dalam tradisi Mahayana itu mereka gunakan Amitopo gitu ya. Kata Iya. Amitopo itu artinya terpujilah Buddha Amitabha. Nah, mereka fokus kepada kata-kata yang diucapkan ini. Pikirannya itu hanya terfokus kepada kata-kata tadi. Ya Amitopo, Amitopo. Dia terfokus ke sana terus. Ketika dia bisa konsentrasi, deep concentration, konsentrasi yang dalam terhadap objek itu, maka timbul ketenangan. Nah, dari ketenangan dia akan masuk ke dalam faktor-faktor mental yang muncul. Kalau di dalam ajaran Buddha kita sebutnya dengan faktor-faktor jana. Jana. Ya, ada Witaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata. Di mana Witaka, Wicara itu adalah pikiran betul-betul terfokus ke objeknya tadi. Ketika fokus ke objeknya, maka ketenangan muncul, kegembiraan muncul. Nah, jadi akan terus berkelanjutan dia. Salah satu yang paling mudah itu ya menggunakan metode ini. Artinya pelafalan nama Buddha ini atau baca mantra ini bisa dilakukan di mana aja. Iya. Ketika seseorang melakukan aktivitas di luar, ketika dia ada waktu senggang dia bisa. Bahkan ketika misalnya berkendara, ya, berkendara ketika berhenti di lampu merah, ketimbang pikirannya lari ke sana kemari, dia bisa mengucapkan nama Buddha, konsentrasi sambil jalan. Bisa dilakukan dimanapun juga dan kapanpun juga, walaupun waktunya sangat singkat. Misalnya kalau dia punya kesibukan, yang penting konsentrasinya itu terlatih. Ya. Ya. Karena kalau untuk banyak orang sibuk sekarang ini untuk meluangkan waktu secara khusus susah. Nah, mereka bagaimana menggunakan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya sebagai latihan. Yang penting dalam satu aktivitas yang dia lakukan ini betul-betul disadarinya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan melafalkan nama Buddha. Ya. Oke, berarti memang Nienpo ini juga termasuk dalam cara untuk melakukan meditasi ya Romo ya. Ya. Nah ini terakhir Romo, ini juga yang sangat penting untuk kita informasikan kepada para pendengar TVRI mau berada. Bagaimana cara kita menerapkan meditasi ini dalam dunia modern sekarang ini Romo, yang khususnya di pemuda juga. Banyak sekali teknologi yang berkembang begitu pesat, kehidupan-kehidupan yang bergerak sangat cepat. Bagaimana tips dari Romo untuk para pendengar ini menerapkan meditasi mereka di kehidupan sehari-harinya, Romo? Ya, jadi kita ingin hidup bahagia. Iya. Kita ingin hidup damai. Dan kebahagiaan dan kedamaian itu harus kita munculkan dalam diri kita sendiri. Kita punya potensi itu. Cara yang terbaik itu adalah kita membiasakan diri untuk, ya kalau istilah sekarang tuh me time ya. Cuma me time orang sekarang kan digunakan untuk relax ya. Kita juga perlu me time, artinya masuk ke dalam batin kita. Karena kebahagiaan itu ada di dalam. Nah, jadi bagaimana caranya? Anak muda bisa gunakan sekarang nih, handphonenya contohnya ya. Iya. Pokoknya di setel aja setiap 1 jam itu 2 menit dia harus healing, kembali ke aktivitas. Bisa sibuk kerja, bunyi ting tong, dia harus berhenti sejenak. Ya, perhatikan napasnya masuk keluar. Atau kalau dia sedang di luar, dia perhatikan jalannya. Oh, sadari, kembali ke rumah. Kembali ke rumah itu penting kita lakukan secara berulang-ulang. Salah satunya kita bisa setel di HP kita. Setiap 1 jam sekali bunyi, kita kembali ke diri kita. Bunyi lagi, kembali ke diri kita. Sehingga kita latihan mindfulness-nya itu, kesadarannya sedikit-sedikit, nanti lama-lama ini akan menjadi efektif untuk orang-orang yang sibuk saat sekarang ini. Itu sangat memudahkan mereka untuk bisa terbantu melakukan meditasi dan bisa mendapatkan kedamaian. Oke. Termasuk sekarang ini ada muncul sebuah aplikasi mungkin ya, adalah lonceng kesadaran. Ya, itulah salah satunya yang bisa kita lakukan.
Ya, yang bisa di-download ya di laptop maupun di handphone ya, di mana setiap berapa menit sekali akan muncul sebuah lonceng kesadaran. Betul. Yang memang nanti kita bisa berhenti sejenak untuk fokus kepada napas ya Romo ya. Ya, bisa Napas kembali itu ke ya. rumah kita. Oke, baik Bapak Ibu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Mimbar Agama Buddha ini sangat konsisten kita lakukan setiap 2 minggu sekali, tepatnya di minggu kedua dan minggu keempat. Dan pada sore hari ini kita sudah membahas mengenai topik meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga topik ini bisa memberikan manfaat yang sangat bagus untuk para pendengar TVRI dimanapun berada, dan semoga topik ini juga bisa menjadi satu solusi bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak masalah, sedang mencari solusi, mencari ketenangan batin. Salah satu cara terbaik adalah dengan melakukan meditasi dan mencari guru-guru terbaik yang memang ahli di bidang meditasi tersebut. Baik, terima kasih kepada Romo Badrapala terima yang kasih, sudah Namo berbagi kepada kita semuanya mengenai tips-tips meditasi. Tadi banyak hal ya, dari rintangan, tantangan, dan manfaatnya juga. Semoga topik ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, saya Arifin Halim, mewakili dari MBI Sumatera Utara dan TVRI Sumatera Utara. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.